Informasi lainnya pemirsa, banjir besar kembali melanda Aceh. Listrik padam, sinyal putus, dan fasilitas vital tumbuh. Di tengah keterbatasan, para relawan Palang Merah Indonesia tetap bergerak untuk menembus banjir demi kemanusiaan. Dan kita pun akan menyimak kisah tentang bertahan tanpa listrik, berjuang tanpa komunikasi, dan juga menolong di tengah krisis. Bersama dengan pengurus pusat PMI, Sudirman Said. Baik, selamat siang Pak Sudirman, apa kabar? Selamat siang Mas, kabar baik. Baik, Alhamdulillah saya baru saja tiba dari Banda baik. Aceh. Baik, Pak, kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijelaskan apa yang Anda alami secara langsung saat banjir ini mulai melanda wilayah tempat Anda berada di kawasan Aceh? Jadi kami itu sebetulnya ke Aceh bukan untuk urusan bencana, tapi urusan organisasi karena ada musyawarah provinsi seluruh Aceh bertempat di Takengon. Jadi Selasa pagi kami mendarat di Banda Aceh, kemudian jalan ke Takengon, kira-kira 7 jam lamanya. Kemudian acara selesai kira-kira jam 11 malam. Sepanjang jalan dari Banda Aceh itu memang hujan tidak pernah berhenti sampai malam hari. Dan kata teman-teman PMI Aceh itu sudah beberapa hari terjadi begitu. Jadi memang kita mengantisipasi akan ada genangan di mana-mana. Tetapi yang terjadi adalah rupanya suasana jauh lebih buruk daripada yang kami perkirakan. Bahkan kembali dari Takengon jam 11 malam menuju ke Banda Aceh kita tidak bisa menembus karena eh, harus terhenti di beberapa tempat. Ada bukit longsor, ada pohon tumbang, genangan di banyak sekali tempat dan akhirnya kita terdampar atau terhenti di daerah Biren. Dan saya 2 malam gerilya gitu ya untuk mencari jalan bagaimana kembali ke Banda Aceh. Tapi memang seluruh jalur-jalur utama tergenangnya lagi ekstrim. Eh, dan rupanya itu lebih dari 9 kabupaten mengalami itu. Itu yang terjadi. Dan saya kira yang terjadi adalah memang curah hujan yang begitu tinggi, sementara mungkin kesiapan di lapangan tidak ada antisipasi. Dan akibat apa? Jaringan listrik itu terputus dan berhari-hari, 3 hari lamanya itu sejauh yang saya tahu selama di sana itu tidak ada listrik. Yang ada listrik itu kalau orang punya genset ya, warung-warung misalnya atau restoran. Nah, eh, karena listrik tidak ada, maka sistem komunikasi terputus, tidak ada signal telepon, dan juga saya berkunjung ke beberapa koramil maupun polsek maupun puskesmas. Rupanya mereka tidak mengantisipasi dengan kesiapan HT atau sistem komunikasi alternatif. Jadi betul-betul tergantung pada listrik, tergantung pada signal. Begitu signal putus, seluruh Aceh tidak bisa berkomunikasi. Itu yang membuat mungkin pemberitaan atau atensi mengenai keadaan di Aceh itu tidak terlalu serius karena sesungguhnya situasi di sana itu sangat sangat serius ya. Tadi saya katakan tidak ada jaringan komunikasi, tidak ada jaringan listrik yang hidup, kemudian aparat di lapangan tidak punya sarana komunikasi. Itu yang kami alami dan saya alhamdulillah dengan dibantu berjuang oleh teman-teman PMI Aceh bisa satu persatu wilayah yang sangat sulit ditembus dengan risiko tinggi, termasuk mobil kami berhenti di tengah gelombang itu kemudian mati dan saya lompat dari mobil kemudian mendorongnya. Di belakang saya itu, di belakang kami itu ada sepeda motor nyemplung ke kali dan motornya hanyut. Jadi memang resiko di jalan kemarin luar biasa dan alhamdulillah bisa kita lewati. Tapi yang ingin saya sampaikan lewat forum ini barangkali adalah yang paling penting sekarang eh, bagaimana caranya otoritas tuh segera menyambungkan kembali sarana komunikasi dan listrik. Karena itu sumber dari semua urusan yang bisa menghidupkan kembali wilayah Aceh. Baik. Kemudian bagaimana jika memang sinyal di sana dan juga pasokan listrik terhenti, bagaimana cara Anda ini untuk berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk mengetahui di mana lokasi-lokasi yang memang membutuhkan bantuan dari Anda dan juga tim PMI? Beberapa titik masih ada ya, sangat sangat sporadik lah. Eh, Ketemu warung, ada listrik, kemudian dapat signal. Begitu ada signal, saya menyampaikan pesan-pesan pada seluruh teman-teman lah, PMI terutama ya,
kemudian juga ke rekan-rekan di pemerintahan. Dan begitu kita bisa ngambil foto, kita kirim, kita foto kirim itu. Fotonya kita kirim. Dan alhamdulillah hari ini Palang Merah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengirim satu tim support dari pusat yang tidak saja membawa logistik tapi juga alat-alat komunikasi alternatif, termasuk IT system, telepon satelit, yang insya Allah itu akan menjadi solusi bagi teman-teman yang sekarang masih ada di lapangan sana. Oke. Sebagian teman-teman PMI tentu saja sedang mengalami kesulitan karena memang mereka juga tidak punya alat komunikasi. Nah, ini kedatangan dari tim PMI pusat. Kalau tidak salah pagi ini diberangkatkan bersama dengan rombongan dari TNI dan Polri untuk melakukan rescue di lapangan. Baik, kemudian jika tadi disebutkan bahwa untuk permasalahan ketika tantangan di lapangan ini adalah pertama sinyal, kemudian juga listrik, ditambah juga dengan kondisi medan yang berat. Ini selain itu, selain 3 aspek itu, apakah ada lagi yang menjadi hal-hal krusial, terutama dalam proses penanganan bencana alam di sana? Menurut saya kita masih mengantisipasi kesulitan logistik pada waktu distribusi. Mengapa? Karena begitu panjangnya jalanan yang terendam air dan arusnya cukup deras. Diperkirakan meskipun mungkin dalam beberapa hari akan surut, jalanan akan rusak, akan banyak bolong-bolong, mungkin juga sebagian akan terputus. Di sekitar Takengon menuju ke Benar Meriah, beberapa jembatan putus dan sebagian teman kita terperangkap di sana tidak bisa kembali. Jadi dengan demikian mungkin otoritas atau pemerintah perlu menyiapkan cara alternatif dengan helikopter, dengan barangkali perahu gitu ya, atau boat yang memang akan menjadi kebutuhan yang sangat tinggi karena genangan bahkan di beberapa kampung itu sampai ke atap maupun ke pintu, dan itu hanya bisa dilalui dengan perahu karet yang yang cukup kokoh lah, atau helikopter. Nah, pada waktu saya di sana antara Selasa sampai Kamis itu memang tidak mungkin helikopter terbang karena cuaca begitu buruk ya, hujan dari pagi sampai pagi lagi tidak berhenti. Dan walaupun beberapa teman mencoba melakukan evakuasi tapi ternyata tidak bisa menembus. Jadi memang cuacanya begitu panas. Sekarang ini rasanya sudah mulai reda, mungkin sudah mulai ada matahari, saya dengar dari kawan-kawan yang di sana. Jadi mungkin waktunya untuk melakukan intervensi di lapangan. Baik, jika tadi disebutkan juga bahwa untuk proses evakuasi dan juga distribusi logistik melalui darat tidak mungkin, kemudian juga dari via udara juga tidak memungkinkan karena cuaca. Nah, pertanyaannya bagaimana soal terkait dengan pasokan bahan bakar di sana? Mengingatkan ini rata-rata jika kita lihat banjir menggenangi seluruh wilayah, otomatis penyimpanan bahan bakar terutama di SPBU ini kan di bawah tanah. Ini seperti apa? Ya. Apakah kesulitan juga atau seperti apa? Sekarang mungkin penerbangan sudah memungkinkan karena cuaca sudah jauh lebih baik daripada beberapa hari lalu ya. Jadi mudah-mudahan rombongan TNI bisa mengerahkan instrumennya dengan maksimal. Nah, mengenai BBM sudah terasa karena kemarin pun sepanjang jalan banyak sekali SPBU tutup karena tergenang air maupun karena listrik tidak ada gitu. Beberapa warung yang masih buka itu khawatir juga pasokan LPG-nya juga kurang. Jadi memang nanti krisis berikutnya adalah harus diantisipasi soal pasokan BBM, pasokan LPG untuk masak karena terlanjur semua orang tergantung pada LPG kan. Jadi LPG-nya habis mereka nggak bisa masak. Nah, sebagai contoh di kota Banda Aceh sekarang ini, semalam saya masuk ke Banda Aceh jam 10 malam, itu warung kopi ramai sekali dan hotel penuh sekali karena masyarakat mengungsi ke hotel dan warung kopi untuk memperoleh charger baterai. Karena apa? Listriknya mati gitu. Jadi antara telekomunikasi, listrik, BBM, LPG itu akan menjadi kebutuhan utama sekarang-sekarang ini dan mudah-mudahan pihak otoritas sudah bisa mengantisipasi ini dan segera melakukan tindakan-tindakan di lapangan. Baik, mungkin terkait dengan harapan apa yang akan diharapkan oleh pihak PMI, terutama equipment tambahan yang harus dilakukan pengadaan, terutama untuk mengatasi kejadian-kejadian hal-hal seperti ini. Mungkin untuk penguat sinyal atau satelit secara khusus alat portable seperti itu. Bisa disuarakan? Saya kira
negara punya daya yang kuat ya untuk mengerahkan semua yang kita miliki yang memang itu dibiayai oleh masyarakat begitu ya. Jadi segala macam cara harus ditempuh untuk membuat masyarakat Aceh dan masyarakat lain juga termasuk di Sumbar dan Sumut tertolong karena tidak mungkin mereka dibiarkan terisolasi berhari-hari. Dan pemasangan telepon satelit, pemasangan Starlink barangkali itu teman-teman di telekomunikasi pasti tahu kalau memang mau dikerjakan jalannya ada gitu. Nah, kepada masyarakat Indonesia barangkali ini waktunya untuk meningkatkan solidaritas, bersiap-siap menghimpun dukungan yang memungkinkan. Dan saya bukan karena dari Palang Merah, tapi paling mudah memang adalah iuran cash karena akan lebih mudah digunakan. Jadi kalau bisa menyumbang apapun caranya lewat manapun, termasuk lewat Palang Merah. Palang Merah sudah membuka posko 24 jam selalu dan sejak beberapa hari ini Pak Sekjen dan seluruh tim bencana, Pak Asmawi semuanya ada di kantor untuk memonitor rescue-rescue atau bantuan-bantuan. Karena tidak saja di Aceh, tapi juga Sumbar, Sumut, bahkan beberapa wilayah Jawa juga mengalami kesulitan yang sama. Dan insya Allah kekompakan masyarakat dipandu oleh kepemimpinan pemerintahan Pak Prabowo rasanya akan bisa mengatasi krisis ini. Baik, jika tadi sudah dibeberkan berbagai permasalahan dan juga tantangan apa yang dirasakan oleh tim PMI, ini kalau boleh tahu, kira-kira apa saja sih peralatan-peralatan taktis yang memang dimiliki oleh PMI untuk mendukung dari proses dari namanya penyelamatan atau evakuasi dan penanganan bencana seperti di Aceh dan lain-lain? Apa saja equipmentnya? PMI di Aceh dan juga di beberapa wilayah kebetulan saja pernah mengalami cobaan berat ketika tsunami kan. Jadi dari mulai perahu karet, dari mulai ambulan, dari mulai tadi alat-alat telepon satelit segala macam mereka punya, kita punya. Begitupun gudang regional cukup baik. Jadi sekarang kita kerahkan semua yang kita punya untuk merescue atau melakukan bantuan ke beberapa wilayah yang sangat rawan. Dan sebetulnya yang paling penting adalah kemampuan teman-teman di lapangan karena memang kita punya protokol 6 jam setelah bencana harusnya sudah di lapangan. Nah, Aceh ini kemarin agak berbeda karena kesulitan bergerak tadi. Tapi sekarang sudah mulai bergerak. Jadi kesiapan personelnya, kesiapan alat, kendaraan, logistik, IT dan telekomunikasi, insya Allah semuanya akan dikerahkan untuk semaksimal mungkin bisa membantu masyarakat di wilayah Aceh. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas informasi dan waktunya bisa bergabung bersama kami di Sindo Siang. Semoga nantinya apapun yang diharapkan dan juga kebutuhan-kebutuhan dari PMI untuk melakukan penyelamatan dan juga evakuasi dan proses-proses lainnya ini bisa tersalurkan dan didengar oleh pemerintah pusat agar segera terrealisasi. Terima kasih, selamat siang. Untuk terus menyiarkan berita ini untuk kepentingan masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih.